dan terdakwa H. Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dalam kedudukannya terdakwa Muhammad Rizik Syihab selaku Imam Besar Front Pembela Islam FPI. Dalam persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya. Dan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim langsung mempertimbangkan tiga unsur melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan. Ada beberapa perbuatan yang dilarang tersebut, namun bersifat alternatif. Jika salah satu perbuatan terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan penuntut umum yang dipermasalahkan terhadap terdakwa adalah mengenai adanya kerumunan yang dianggap pelanggaran protokol kesehatan pada acara perayaan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karena itu akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku pengurus FPI. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada perayaan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa tidak ada terjadi tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan atau ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Bahwa mengenai uraian tuntutan penuntut umum menyatakan FPI telah melakukan penutupan jalan Petamburan, hemat majelis hakim, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ada penutupan jalan. Yang ada adalah adanya pengalihan arus lalu lintas. Itu pun dilakukan oleh polisi lalu lintas bersama dengan aparat Dishub dan dibantu oleh anggota FPI. Sekiranya anggota FPI sendiri yang melakukan pengalihan arus lalu lintas, tentunya akan ditindak atau akan dicegah oleh aparat polisi di jalan. Tetapi hal tersebut tidak ada, bahkan arus lalu lintas di sekitar lokasi acara berjalan lancar. Hal ini terbukti adanya kerjasama antara aparat polisi lalu lintas, aparat Dishub, dan anggota FPI. Bahwa demikian pula mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum, tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan adanya kerusakan terhadap fasilitas tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi. Menimbang bahwa karena salah satu unsur pasal 82A ayat 1 Yunto, pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Yunto pasal 10 huruf B KUH pidana, Yunto pasal 35 ayat 1 KUH pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kelima. Dengan demikian, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kelima tersebut. Bahwa mengenai uraian tuntutan penuntut umum pada halaman 333 yang mempermasalahkan surat keterangan terdaftar atau SKT FPI telah berakhir sejak tanggal 20 Juni 2019 dan tidak diperpanjang lagi oleh Menteri Dalam Negeri. Hemat majelis hakim, sesuai keterangan ahli ADCAR, Dr. Refli Harun SH, menerangkan bahwa suatu ormas dapat saja melakukan aktivitas meskipun belum memiliki SKT atau surat keterangan terdaftar. Karena ormas adalah perwujudan hak setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat,
Hal ini dilindungi oleh konstitusi sepanjang ormas tersebut tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 67 sampai dengan halaman 112 pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya memohon agar terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Hemat Majelis Hakim, alasan pembelaan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena sebagaimana fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga, hal mana dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapus pemidanaan, maka terdakwa harus dihukum. Menimbang bahwa sebelum menyatukan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik Syihab selama 2 tahun dan terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, saya ulangi, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut jika memperhatikan perbuatan dan kesalahan terdakwa dipandang agak berat bagi terdakwa karena ternyata penuntut umum mendasarkan tuntutannya pada dakwaan pertama pada pasal 160 KUH pidana menghasut untuk melakukan tindak pidana tidak mentaati kekarantinaan kesehatan. Namun sesuai fakta di persidangan, terdakwa tidak ada melakukan hasutan maupun melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, ancaman pidananya maksimal 1 tahun penjara dan atau denda. Saya ulangi, dan atau pidana denda maksimal 100 juta rupiah. Menimbang bahwa selain tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 yang sudah menjadi pandemik. Keadaan yang meringankan, terdakwa memberi keterangan secara jujur sehingga memudahkan pemeriksaan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sebagai guru agama Islam. Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sama seperti dengan tuntutan penuntut umum,
memperhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tersebut di atas dan terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, H. Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah saya ulangi, masing-masing identitasnya tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kelima. Menyatakan membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut dari dakwaan kelima. Tiga, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa H. Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti. Nomor urut 1 sampai 112 tetap terlampir dalam berkas perkara. 8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Suparman Nyompa SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Johan Arifin SH, dan Agam Sarif Baharudin SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Suroyo SH MH Panitera Pengganti, dihadiri Sahnan Tanjung BSC SH dan kawan-kawan, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan di hadapan para terdakwa didampingi
penasihat hukumnya. Jadi gitu ya, intinya bahwa menurut majelis hakim, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Ya, itu perbedaan sedikit dengan penuntut umum. Kemudian dakwaan kelima dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan. Ya. Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, dikurangi selama ditahan. Inti pokoknya begitu. Saudara punya hak ya, apakah menerima pikir-pikir atau banding. Sebelumnya silakan konsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan dulu konsultasi dengan penasihat hukum. Silakan. Baik, majelis diserahkan ke kami, tim penasihat hukum. Setelah kami berunding dengan para terdakwa, menyatakan menggunakan waktu dalam 1 minggu ini untuk membuat pertimbangan, apakah banding atau tidak. Demikian, makasih majelis. Baik, berarti saudara memilih pikir-pikir ya, hanya untuk berpikir dalam 1 minggu. Bagaimana sikapnya dari penuntut umum? Pikir-pikir, berarti sama ya. Jadi keduanya, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan ini, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum pasti, ya, masih bisa goyang kalau ada upaya hukum, intinya gitu ya. Baik, jadi tugas majelis hakim mengadili perkara ini sudah selesai. Sampai di sini sidang ditutup. Hadirin